Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsi dengan NIM 2104219. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah Politik Kebijakan Publik sesi 0017. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Noara Eko Putri, SP, MSc. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang relasi teoritis, politik, dan kebijakan pada pertemuan yang ketiga. Masuk ke konsep. Menurut Noam Chomsky, seorang filosof ternama dari Massachusetts Institute of Technology, dalam penggalan kutipannya, di atas seolah ingin mengingatkan bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada kebijakan, maka itu terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang bekerja dan membentuk interaksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Kemudian, konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, skala sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan menurut dari Budi Harjo tahun 1992. Selanjutnya kita masuk ke pengertian teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai itu, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi konflik yang tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Nah, teori politik tersebut bahkan adalah bahasa dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik yang mencakup tujuan, cara-cara mencapai itu tersebut, kemudian dan membutuhkan timbulan situasi politik yang tertentu dan kewajiban-kewajiban yang dikuatkan oleh tujuan politik tersebut. Teori politik dibedakan menjadi teori yang punya dasar moral dan menentukan norma-norma politik, dan teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai. Kemudian kita masuk ke macam-macam teori politik. Menurut Thomas P. Jenkins, dalam The Study of Political Theory dibedakan dua macam teori politik. Hal itu, yang pertama adalah teori-teori yang punya dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai, maka teori-teori ini boleh dinamakan valuasional atau mengandung nilai, yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya. Kemudian teori-teori yang membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan non-valuasional, bersifat deskriptif dan komparatif, dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasinya. Kemudian teori-teori politik. Yang pertama teori realisme. Itu teori yang mendekati politik sebagai kemahasiswaan antar negara dan menganggap kekuatan sebagai pengurangan utama. Kedua adalah teori liberal. Teori ini mendekati politik sebagai kemahasiswaan antar masyarakat dan menganggap keadilan sebagai pengarangan utama. Ketiga adalah teori konstruktivisme, mendekati politik sebagai proses pembentukan masyarakat dan menganggap pemahaman sebagai pengarangan utama. Keempat adalah relasi teoritis politik dan kebijakan, merupakan suatu konsep yang mencakup hubungan antara teori politik dan pemikiran teoritis dengan kebijakan yang diimplementasikan. Kemudian, hubungan antara teori politik dan kebijakan publik adalah penting untuk memahami bagaimana teori politik dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Teori politik dapat digunakan untuk memahami hubungan antar sains dan kebijakan, serta membantu pembuat kebijakan publik dapat membaca fenomena kehidupan secara komprehensif. Teori politik membantu untuk memahami masalah politik dan membentuk pendekatan untuk mengatasinya.
Kemudian dibentuk berdasarkan teori politik dan menggunakan pendekatan tersebut untuk mengatasi masalah politik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.